Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Siti Amanda Handiani Putri. Di video kedua ini kita akan membahas pendalaman materi yaitu router OS dan router board, router fixture, name router board, type router board, hingga arsitektur router board. Pertama, kita harus tahu bahwa mikrotik itu adalah sebuah router yang menghubungkan jaringan tertentu dengan jaringan lainnya dengan adanya fitur-fitur pendukung. Mikrotik terbagi menjadi dua, yaitu software dan hardware. Jika router OS itu adalah softwarenya atau sistem operasinya, sedangkan router board itu adalah hardware atau perangkat fisiknya. Apa itu mikrotik router OS? Mikrotik router OS adalah sistem operasi berbasis Linux yang digunakan untuk mengonfigurasi dan mengelola perangkat jaringan mikrotik seperti router, switch, dan access point. Karena kestabilan dan kemudahannya, sehingga banyak orang atau perusahaan yang menggunakan mikrotik router OS ini. Secara singkat, kelebihan dari mikrotik router OS ini yaitu dapat mengubah komputer menjadi router berbasis Linux sehingga ringan digunakan, bisa diinstal sebagai sistem operasi maupun power PC, memiliki fitur lengkap yang bisa dikombinasi, dapat diintegrasi, dan sistem jaringan yang berbeda, didukung komunitas dan harga terjangkau. Namun dari sekiannya banyak kelebihan dari router OS ini juga memiliki kekurangan, yaitu konfigurasi yang cukup rumit bagi orang awam, kurang optimal untuk jaringan skala yang sangat besar, dukungan pelanggan yang kadang lambat, ketergantungan pada lisensi, serta kompleksitas manajemen wireless. Ini juga ada contoh produknya. Ada Mikrotik X86, Anekto, Dinara, dan juga Okma. Selanjutnya ada router board. Jika router OS itu adalah sistem operasinya, maka router board adalah hardware yang dikemas dalam board router yang sudah terinstal router OS di dalamnya. Perangkat ini bisa digunakan sebagai bandwidth management, DNS server, hotspot, DHCP, proxy server, dan router jaringan. Ini kelebihan dari router board: menghemat biaya karena hanya menggunakan daya 2,5 watt, instalasi mudah dan spesifikasi komputer tidak perlu terlalu tinggi, ukuran kecil sehingga bisa mudah dipasang, harga terjangkau, dan mendukung jaringan wireless maupun wired. Kekurangan router board di sini adalah kapasitas yang terbatas pada fitur yang tersedia, kurva pembelajaran tinggi, kurang cocok untuk jaringan skala raksasa, dan adanya resiko interferensi sinyal. Selanjutnya yaitu router OS fixture. Router OS memiliki beberapa fitur, yaitu routing, mendukung protokol statis dan dinamis seperti EIP, OSPF, BGP, dan MPLS, firewall, dan NAT, melindungi jaringan dengan filtering paket dan koneksi. Yang ketiga ada manajemen bandwidth, mengatur kecepatan internet menggunakan QoS, HTTP, dan TCP. Yang keempat ada hotspot, membuat jaringan publik dengan autentikasi login. Yang kelima ada wireless, menggunakan IP, CLAN, BREAD, mesh, hingga protokol eksklusif mikrotik NV2. Router board name. Router board name terbagi menjadi 3 perkategorian, yaitu yang pertama ada name. 3 simbol name adalah standar penamaan lama atau type dasar yang digunakan kombinasi 3 simbol atau angka untuk menunjukkan seri dan fitur. Contohnya RB433, RB750, RB951. Nah, di sini tuh singkatan dari RB itu router board, dan angka yang pertama itu seri atau kelas router. Angka yang kedua jumlah port internet. Nah, yang terakhir ini jumlah slot mini PC atau wireless-nya. Kedua ada word. Word-based kategori ini menggunakan kata-kata deskriptif untuk menunjukkan seri atau fungsi utama perangkat tersebut. Contohnya ada Omnitic, Grove, SXT, LHG, Dynadisk, C-Up, Y-Up, He-Up, Hex, dan Hex.
Ketiga, ada exceptional naming. Kategori ini digunakan untuk perangkat dengan fitur atau fungsi khusus yang tidak mengikuti pola umum penamaan word atau name secara standar. Seringkali dirancang untuk skenario penggunaan tertentu, contohnya CCR, Cloud for Router, CRS, Cloud Router Switch, NetMetal, dan Meta. Selanjutnya, routerbot type. Kode arti USB port. Perangkat memiliki slot USB untuk modem 4G, 5 4G, atau store tambahan. Advance. Memiliki RAM atau memori lebih besar dan biasanya level lisensi router OS yang lebih tinggi. High power. Memiliki CPU yang lebih bertenaga atau daya pancar wireless yang lebih kuat. Gigabit. Port Ethernet sudah mendukung kecepatan 10/100/1000 Mbps. SFP port memiliki slot untuk modul fiber optik small form factor plug. 2,4 GHz mendukung frekuensi wireless 2, GHz. 5 GHz mendukung frekuensi wireless 5 GHz. Dual band mendukung kedua frekuensi antara 2,4 GHz dan 5 GHz. TC atau tower case. Desain casing berdiri vertikal biasanya untuk diletakkan di atas meja. Yang terakhir ada arsitektur routerboard. Arsitektur routerboard adalah perangkat keras embedded tertanam berbentuk mini PC terintegrasi yang dirancang khusus menjalankan sistem operasi router OS. Beberapa komponen utama arsitektur routerboard. 1. Ada CPU, prosesor, kotak router yang memproses paket data sering menggunakan arsitektur MIPS B, SMIPS, ARM, atau TILE untuk efisiensi tinggi. Kedua, ada RAM, memori, tempat penyimpanan sementara tabel routing, firewall rules, dan antrian traffic. Ketiga, ada flash memory ROM, tempat penyimpanan non-volatile untuk sistem operasi router OS dan konfigurasi permanen. Keempat, ada interface port fisik seperti internet, SVP, SVP plus, port USB, atau modul firewalls terintegrasi untuk koneksi jaringan. Yang kelima, ada sistem operasi berbasis Linux yang memberikan fitur routing, firewall, NAT, dan NPN. Sekian penjelasan dari saya di video modul kedua ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.